Sebelum kita lanjutkan, kita lihat cuplikan kehidupan guru bersama Bung Karno. Ini dia cuplikannya. Buruh Soekarno Putra adalah anak kelima dari pasangan Presiden pertama Indonesia Soekarno dan Fatmawati. Tidak hanya dikenal sebagai seniman serba bisa, Buruh juga seorang aktivis sosial dan politisi. Kiprahnya di bidang seni tidak hanya merambah di bidang tari, musik, dan film. Buruh juga pandai melukis di atas kain kanvas. Selain itu, ia pun juga mendesain batik. Perkenalannya dengan dunia seni dimulai sejak dini. Saat berusia 4 tahun, Buruh sudah belajar menari. Kemudian, ia pun belajar tari dan musik dari berbagai guru tradisional. Baginya, seni dan bidang lainnya hanyalah alat perjuangan guna meneruskan apa yang telah diperjuangkan sang ayah, Soekarno. Di bidang politik, Buruh pun aktif sebagai wakil ketua DPP PDIP. Sebagai wakil rakyat yang telah duduk di DPR sejak tahun 1992, Buruh memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan yang mulai luntur di masyarakat. Sedangkan di bidang sosial, Buruh peduli terhadap nasib anak-anak jalanan. Salah satunya dengan mendirikan Yayasan Mata Anak. Di tengah kesibukannya di berbagai bidang, Buruh masih menyempatkan diri untuk membaca. Salah satu cara untuk memperluas wawasannya, yang kini telah memiliki belasan ribu judul buku. Banyak orang sudah tahu bahwa Bung Karno punya darah seni yang begitu kuat, tapi mungkin tidak banyak yang tahu bahwa Ibu Fatmawati, ibu Anda, pernah mengarang lagu untuk Anda ya, khusus untuk Anda. Boleh tahu judulnya? Buah Hati Pengarang Jantung. Kemudian sekian tahun Anda kembali mengarang sebuah lagu untuk ibu Anda. Ya. Judulnya? Melati Suci. Seperti yang tadi ada tariannya di... Tariannya tadi ya. Kan. Kapan Anda terpikir untuk melahirkan lagu itu untuk ibu Anda? Pada tahun 1980. Jadi lagu ini selesai, saya mainkan itu dengan Chandra Darusman pada piano. Ibu waktu itu sedang ibadah umroh. Tahu-tahu ada telepon dari ibu. Fiana, apa kabar? Ibu kangen. Tapi ibu senang sekali di Mekah ini. Ibu bilang, ibu seperti melihat surga. Ya terus itu lagu selesai. Saya juga senang, Bu, saya bikin lagu buat ibu. Nah, ketika itu kalau nggak salah sehari atau 2 harinya, waktu saya dapat telepon ibu meninggal dunia. Nah, tapi saya juga bahagia saya bisa menciptakan lagu. Tapi Ibu Fat sempat dengar nggak lagu ini? Enggak sempat dengar. 14 hari sebelum meninggal, Anda sempat mengambil foto. Iya, itu peristiwa yang sangat berkesan dan tidak saya lupakan. Saya dengan sama Mbak Rahmawati bersekongkol. Itu adalah pada 6 Juni 1970. Ini adalah hari ulang tahun Bapak. Bagaimana? Kita ambil foto yuk. Dan ketika kami datang, ternyata Bapak sedang tidur. Kami nggak enak untuk membangunkan. Dan saya diam-diam dengan kamera pocket gitu, saya foto cepat-cepat. Setelah dicuci fotonya itu, kemudian Mbak Rah menyerahkan itu pada temannya yang bekerja di kantor berita asing, di UPI apa-apa. Dan foto ini tersebar di dunia luar, jadi di luar Indonesia. Nah, beberapa hari setelah ini tersebar di mass media di luar, saya tahu pulang sekolah, ibu bilang, "Nak, sebentar lagi kamu akan dijemput sama CPM. Mau diinterogasi karena ada foto bapak menyebar." Baik, di sini ada Sukmawati, kakak dari guru, dan ada juga Mbak Heni ya. Nah, Mbak Sukma, boleh tahu nggak
waktu kecil sifat-sifat apa yang paling menonjol dari seorang guru Soekarno Putra? Saya menilai guru itu sudah layak sebagai maestro musik ya, dan juga dia itu seorang pemuda yang sangat santun, berbakti kepada kedua orang tuanya. Guru kan anak bungsu. Bagaimana Bung Karno memperlakukan guru sebagai anak bungsu? Ada keistimewaan atau dia memperlakukan sama atau bagaimana? Saya kira ibu ya, entah bagaimana lebih, saya merasanya ya, mengamatinya lebih sayang ya sama guru sebagai anak bungsu. Dan saya pikir kalau ibu kami masih ada, aduh beliau sangat bangga ya punya anak putra seperti guru ya. Nah, kalau seorang guru di mata Mbak Heni sebagai kakak ipar, istri dari Guntur. Saya melihat di guru tuh orangnya jenius ya. Di guru juga menguasai bahasa-bahasa banyak, dan juga saya merasa sebagai kakak ipar, Mas Guru sangat sayang pada keluarga, pada kakaknya terutama Mas Guntur yang sebagai kakak tertua, dan juga ya kami juga semua sangat menyayangi Mas Guru. Banyak cerita dan misteri di seputar kematian Bung Karno. Dari pihak keluarga masing-masing tentu punya keyakinan, entah sama, entah berbeda. Tapi kalau Anda sendiri ditanya, apakah Anda yakin kematian Bung Karno itu wajar atau tidak? Ya, ini pengertian wajarnya bagaimana gitu. Kalau saya... Ada yang bilang Bung Karno diracun, disuntik oleh dokter yang bukan dokter manusia. Ya, betul bahwa memang Bapak waktu itu, kalau nggak salah memang ada yang agak ngurusin gitu, dokter hewan ya. Ya, jadi dirawat oleh dokter hewan. Ya gitulah. Kemudian juga waktu itu kami ya belum dewasa gitu, jadi menghadapi suatu keadaan drastis gitu, karena jadi agak terperangah juga gitu. Misalnya ketika Bapak menjelang waktu meninggal, bagaimana diperlakukannya. Ya kita semua merasa tahu ya, jiwanya Bung Karno itu adalah Bung Karno bisa sehat, bisa punya kekuatan yang maha dahsyat kalau dia dekat dengan rakyat. Mungkin pihak sana gitu mengetahui kalau Bung Karno dijauhkan dengan rakyat, langsung seperti Bung Karno jadi ikan di dalam akuarium begitu. Iya, ikan kehilangan air. Jadi disitulah Bung Karno semakin hari jadi lebih banyak berdiam diri gitu, dan kesehatannya juga makin menurun sehingga meninggal. Memang sebelum meninggal kita melihat dokter menyuntikkan sesuatu ya, kita nggak tahu itu apa. Ya akhirnya Bung Karno meninggal. Apapun cerita tentang kematian Bung Karno, lepas dari Anda merasa wajar atau tidak wajar, tapi kalau sekarang ini ditanya, detik ini, apakah Anda merasa dendam terhadap orang-orang yang menzolimi Bung Karno? Saya pun diajarkan oleh orang tua saya bahwa, apalagi saya sebagai orang Islam, adalah pantang untuk mempunyai rasa dendam. Justru kami memaafkan apapun. Karena sesungguhnya orang berbuat jahat atau berbuat tidak baik pada kita adalah orang-orang yang tidak tahu. Yang dalam istilah agamanya mungkin dia ditutup mata hatinya. Dan dia adalah orang-orang yang masih dalam kegelapan. Dan Anda sudah maafkan? Saya sudah maafkan. Baik. Di ujung acara ini saya akan membagikan satu buku berjudul Soekarno, Obor yang Tidak Pernah Padam. Ini